Jumpa lagi dengan Masak Channel. Kali ini Masak Channel akan menyajikan tutorial mengenai cara membuat bolen yang berlapis-lapis. Silahkan dicatat bahan-bahannya ya. Ini bahan A yaitu 100 gram cakra, 75 gram margarin. Untuk bahan selanjutnya yaitu bahan B ada 75 gram margarin, 2 sendok makan gula halus. Saya menggunakan gula halus agar nanti permukaannya mulus. Setengah sendok teh garam. Saya menggunakan air pada suhu ruang kurang lebih 70 ml. Dan yang terakhir adalah terigu cakra. Ini saya gunakan 200 gram. Dan ini adalah isiannya. Jadi yang harus diingat untuk membuat bolen ini kita wajib menggunakan yang protein tinggi ya, seperti cakra. Pada tahap pertama proses pembuatannya yaitu kita buat dulu adonan A. Campur semua bahan adonan A sampai benar-benar menyatu. Saya akan menggunakan wadah yang lebih besar agar memudahkan untuk menyatukan semua bahan A ini. Setelah adonan bisa bersatu dan membentuk bulatan seperti ini, maka kita masukkan ke dalam plastik untuk diistirahatkan kurang lebih 15-30 menit di suhu ruang. Kalau cuma sedikit, kalau banyak bisa dimasukkan ke dalam lemari es. Langkah selanjutnya yaitu kita campurkan semua bahan B kecuali air. Air kita masukkan belakangan aja ya. Langkah selanjutnya sama seperti langkah yang pertama, yaitu kita campur semuanya sampai berbentuk seperti butiran-butiran ya. Setelah berbentuk butiran seperti ini, maka mulai kita masukkan air sedikit demi sedikit sampai airnya ini habis dan adonannya itu bisa dibentuk. Nah, setelah bisa dibentuk seperti ini, maka lakukan langkah yang sama seperti langkah yang pertama, yaitu kita istirahatkan. Kita bungkus dengan plastik, lalu diistirahatkan kurang lebih 15-30 menit di suhu ruang. Kalau memang sedikit, kalau banyak bisa dimasukkan ke dalam lemari es. Sambil menunggu adonan yang kita istirahatkan, maka kita bisa membuat isiannya. Saya gunakan pisang raja. Nah, pisang raja ini nantinya akan kita goreng menggunakan margarin atau mentega. Saya potong menjadi 4 bagian yang lebih tipis ya. Jadi nanti benar-benar rasa dari margarinnya atau menteganya ini juga meresap ke dalam pisangnya. Nah, ini dia isian pisang yang sudah kita goreng. Nah, ini adalah adonan yang sudah diistirahatkan. Sekarang kita akan memproses selanjutnya. Saya proses dulu yang pertama. Nah, ini adonannya seperti ini ya. Kedua adonan kita bagi menjadi beberapa bagian yang sama banyaknya. Rolling adonan B, lalu di bagian tengahnya kita beri adonan A. Lalu kita lipat seperti ini ya, istilahnya dilipat seperti amplop. Adonan A harus benar-benar tertutup oleh adonan B. Setelah dilipat seperti ini, maka selanjutnya kita rolling kembali. Nah, rollingan ini mulai dari tengah ya, agar adonan A ini tidak keluar. Merollingnya jangan terlalu ditekan ya, agar nanti lapisan yang terbentuk itu benar-benar berlapis. Lipatan ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Jadi setiap kali akan merolling. Untuk yang kedua dan ketiga mungkin agak mulai berat. Ini tidak apa-apa, kita lakukan secara perlahan-lahan saja agar hasilnya nanti benar-benar berlapis. Setelah rollingan yang terakhir, maka mulai kita beri isian. Saya menggunakan meses dan pisang. Kalian bisa menggunakan isian apa saja yang menjadi favorit kalian. Lalu kita lipat kembali seperti amplop seperti di awal. Jadi bagian dalam ini diusahakan jangan sampai keluar.
Lalu bagian ujung-ujung kita rolling agar nanti rapi dan terkunci. Nah, seperti ini lipatannya terlihat rapi. Silakan kalian lihat prosesnya. Nah, ini yang B ya. Lalu kita beri adonan A di bagian tengahnya. Lalu kita lipat seperti ini. Lipat seperti biasa aja. Lipat menjadi 3 gini. Lalu bagian pinggirnya kita tekan agar terkunci. Silahkan ikuti caranya seperti yang sudah saya tunjukkan di video ini. Jadi selain menggunakan tepung protein tinggi, tips lain yang bisa dilakukan yaitu usahakan agar adonan A ini tidak sampai keluar saat di rolling. Dan rollingnya cukup 3 kali saja agar lapisannya itu terlihat bagus. Dan jika saat merolling yang kedua atau ketiga mulai berat, maka kalian bisa istirahatkan sebentar saja sampai kembali menjadi lunak. Saat mulai mengisi, maka usahakan lipatan bagian isiannya ini tidak sampai keluar ya. Jadi benar-benar harus tertutup rapat dan terkunci pada bagian ujung-ujungnya dengan di rolling sedikit. Setelah semuanya selesai, maka tinggal kita beri olesan bagian atasnya dengan campuran antara susu dan kuning telur. Pemberian susu ini ditujukan untuk menjaga kelembaban dari permukaan atau kulit bolen, jadi tidak gampang retak. Warnanya juga akan terlihat sangat cantik. Setelah diberi olesan, maka kita tinggal menghiasnya dengan menggunakan meses atau keju. Oven bolen kurang lebih 45 menit. Untuk pertama kali letakkan di rak paling bawah. Setelah lapisan bolen paling bawah matang, maka kita pindah ke atas agar warna dari bolen menjadi cantik. Nah, ini dia bolennya sudah matang. Sekarang tinggal kita cek hasilnya. Kulit luarnya garing. Nah, ini terlihat lapisan dari bolennya. Benar-benar berlapis dan bagian dalamnya ini terlihat sangat lumer. Nah, sekarang kita pindah ke piring saji. Nah, ini dia hasilnya. Jadi bolen kali ini benar-benar berlapis dan renyah. Ini bagian kulitnya benar-benar sudah kelihatan lapisannya ya. Nah, itu adalah tutorial dan beberapa tips yang bisa saya bagikan. Semoga kalian senang dan bisa mempraktekannya di rumah. Jangan lupa like, subscribe maupun komen agar saya semangat lagi untuk ngonten. Terima kasih.